Hai hai, balik lagi di Prince Room. Nah, kali ini aku mau cerita-cerita lagi. Ini khusus buat kalian yang mungkin baru masuk Kristen atau baru bertobat. Jadi aku mau cerita, dimana juga dulu pernah aku baru bertobat gitu kan. Nah, jadi kan kita tahu kan satu ayat yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini tuh dulu teman aku juga dunia-dunia semua gitu. Nah, teman-teman dunia aku juga ya gitu ya, namanya pergaulan dunia ya. Jadi kayak mereka baik, tapi tuh ketika kita meminta nasihat dengan mereka, mereka itu memberikan nasihat tanpa solusi gitu. Jadi kayak misal aku curhat dengan teman dunia aku gitu, tapi ya mereka tuh apa ya, kayak misalnya dia pasti ngebela kita tuh, ya ngebela gitu kan, maksud mereka baik gitu, tapi ujung-ujungnya kayak kalau kayak gitu banget ya lu balas lah, jangan mau lu digituin, lu diremehin banget kayak gitu-gitu. Jadi ya itu jadi mempengaruhi karakter kita juga, jadi nggak baik gitu. Jadi dulu juga sempet aku juga sama orang kayaknya tuh maunya ribut gitu sama orang. Nah terus udah gitu akhirnya setelah itu aku kayak nyari-nyari gereja gitu. Terus udah gitu kayak udah lama gitu punya nyari gereja, udah gitu aku baru masuklah gereja gitu kan. Nah disitu aku pengen banget kenal pribadi Tuhan Yesus gitu. Dan ketika aku bergaul gitu sama anak-anak gereja gitu, aku kan pengennya lingkungan aku bener gitu kan. Tapi mereka itu tidak membawa terang buat kehidupan aku gitu. Secara aku baru banget nih bertobat gitu kan. Nah jadi tuh orang ini tuh selalu komplain gitu loh. Apa yang aku pakai, apa yang aku gunakan gitu, kayak itu apa yang aku omongin itu komplain gitu. Pernah waktu itu aku pernah nanya gitu kan, soal pelayanan itu gimana sih caranya gitu kan. Terus aku diginiin dong, ya ampun lo tuh goblok apa bodoh gitu, kayak ngomongnya tuh nggak enak banget gitu. What? Gue baru bertobat, terus gue diketawain gitu, gitu kayak oke, lo kalau misalnya memang lo lebih pro gitu kan, lo seharusnya nggak yang lo tuh nggak harusnya kayak gitu lo sama gue gitu kan. Dan ya udahlah ya, gue pikir. Terus gue tuh dulu pengen banget dengar suara Tuhan, dan gue nanya emang gimana taunya suara Tuhan apa enggaknya gitu kan. Terus udah gitu dia jelasin tuh sama gue, dan setelah dia jelasin sama gue, terus udah gitu dia ini dia bilang, ya udah kalau misalnya memang lo nggak tahu suara Tuhan, berarti lo nggak deket sama Tuhan sesuai dengan apa yang lo pikirin. Terus digituin gue. Dulu sudah gitu misalnya gue ngomong apa gitu, dia tuh kayak selalu komplain banget, dan gue dikata-katain gitu sama dia. Akhirnya gue bilang ke Tuhan, gue tuh pengen ke gereja kok, anak-anak gereja kayak gini banget gitu kan. Gue nggak sengaja itu emang gue bawa teman gue bilang gini ke gue, kak, kata dia, yang tahu deket sama Tuhan apa enggaknya itu cuma Tuhan, bukan orang itu gitu. Jadi orang itu nggak hak untuk menilai seperti itu gitu. Dan jujur aja gue tuh pernah sampai pengen keluar dari gereja gitu loh. Gue kayak gini banget sih anak gereja kayak gitu. Dan gue doa saya tuh sama Tuhan, gue pengen lingkungan gereja gue tuh membawa gue ke arah yang baik gitu. Karena tuh gue kan pengen banget kenal sama Tuhan Yesus gitu. Terus udah gitu gue itu padahal masuk gereja, tubuh gue sih tubuh anak gereja, anak komsel gitu loh. Tapi tuh gue ujung-ujungnya bergaul sama teman-teman dunia lagi gitu, karena gue berpikir teman dunia gue nggak sampai kayak gitu loh. Teman-teman gereja kayak gini banget gitu. Tapi akhirnya gue berdoa sama Tuhan, gue bilang ke Tuhan, gue mau punya teman itu membawa gue ke arah yang lebih baik. Gue pengen komselnya itu membawa gue ke arah yang lebih baik gitu. Kenapa gue ikut gereja kok ujung-ujungnya teman-teman gue kayak gini banget gitu, apa bedanya sih gue nggak ke gereja sama ke gereja gitu kan. Terus ya udah akhirnya nggak sengaja nih kan gue mau keluar komsel tuh kayaknya nggak banget ya, kayak cuma masalah sama orang gitu kan, pasti kan akan ada orang yang ngeselin gitu kan. Nah gue juga mau keluar emang nggak enak gitu kan, kecuali gue keluar karena pindah rumah atau pindah kerjaan gitu kan.
Nah ini karena ada masalah sama orangnya ini gitu, jadi gue juga nggak nyaman. Gue di mana-mana kalau misalnya lo curhat-curhat dong sama teman-teman gereja lo gitu kan, tukeran pikiran gitu. Ini enggak, gue curhatnya sama teman dunia juga ujungnya gitu. Akhirnya gue bilang ke Tuhan, gue bilang kok orang ini kayak gini banget ya, apa semua anak gereja kayak gitu. Terus udah gitu ya udah akhiran tuh nih Komsel ini lucu loh, satu persatu orangnya keluar, nggak tahu kenapa. Oke. Karena mereka kayak udah married gitu, akhirnya satu-satu keluar, dan anak yang gue bermasalah itu, yang ngeselin itu dia nggak tahu kenapa dia keluar juga gitu. Dan ya udah akhirnya gue kayak gitu kan. Jahatnya gue. Terus udah gitu ya udah akhirnya nggak sengaja juga Komsel ini juga akhiran keluar, kayak gue disuruh untuk mencari Komsel yang lain, dan makanya akhirnya bubar, dan gue akhirnya disuruh cari Komsel yang lain gitu. Dan disitu gue berdoa sama Tuhan, gue pengen teman-teman gue itu membawa gue ke arah yang baik, Komsel gue nyaman, teman-teman gue nyaman, dan gue pengen tuh satu gereja ini tuh tidak membahas cuma gereja itu aja gitu loh. Dan gue selalu ngebahas gereja lain, sebenarnya gue nggak ngebahas gereja lain sih, tapi itu lebih ke arah karena Tuhan Yesusnya gitu lah. Dan mereka komplain gitu, dia nggak mau mendengarkan gitu mereka. Tapi menurut aku wajar sih, karena di gereja itu tuh dia harus yang memanage bawahan member-membernya untuk nggak seperti itu gitu loh. Kayak maksudnya aku fokus dengan didikannya mereka gitu. Terus udah gitu ya udah akhirnya gue doa sama Tuhan, gue pengen Komsel gue ini nanti fokusnya sama Tuhan gitu. Terus gue pikir kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya semua gereja itu akan ngebahas di gereja itu gitu. Terus ya udah akhirnya gue bilang ke Tuhan, gue pengen teman-temannya juga buat gue nyaman gitu. And then bener, akhiran tuh ketua Komsel gue tuh agak jarang ngebahas satu gereja gue itu aja, tapi dia juga agak ngebahas yang lain, tapi maksudnya adalah dia lebih ke arah fokus ke Tuhan Yesusnya gitu. Dan gue pengen itu, dan bener Tuhan kasih, dan teman-temannya juga kayak memuatkan gue, isi-isi orang-orangnya gitu, dan teman-temannya tuh menguatkan gue. Dan ada yang melalui dia ini Tuhan pakai untuk menyembuhkan luka gue tentang trauma abusive gue. Nah, untuk mau denger ya klik link di atas, aku ada kesaksian tentang Tuhan Yesus menyembuhkan aku dari hubungan kekerasan. Nah kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue merasa nyaman di situ, di Komsel itu. Dan bener Tuhan akhirnya buat gue deket sama teman-teman gue itu, teman-teman Komsel itu gitu teman-teman. Jadi aku saranin buat teman-teman yang mungkin baru bertobat atau baru kenal Tuhan Yesus, ketika kalian masuk gereja, kalian jangan kaget dengan isi orang-orangnya gitu. Ketika kalian merasa nggak nyaman, kalian berdoa aja sama Tuhan untuk minta teman-teman yang seperti apa yang kalian mau, kalian minta secara detail dengan Tuhan. Jangan berharap dengan manusianya. Juga buat teman-teman yang udah bergereja lama, oke, mungkin kalian merasa lebih pro di gereja itu gitu. Masuk, aku ngomong sama diri aku sendiri ya, karena itu kan udah kejadian lama aku gitu. Aku jadi udah masuk ke gereja udah lama gitu kan. Juga aku udah kesaksian melalui YouTube segala macam kan. Nah, menurut aku juga jangan menjadi batu sandungan gitu buat teman-teman yang satu Komsel itu. Kalian tuh jangan berpikir satu Komsel tuh isinya orangnya rohani semua, tapi akan ada orang-orang baru, bejinar-bejinar, pemula-pemula yang baru kenal Tuhan Yesus, yang ingin kenal Tuhan Yesus. Nanti ketika melihat sikap kita yang udah bergereja lama, udah mengenal Tuhan Yesus lama, jadinya tuh menjauh ntar sama Tuhan. Dan gue pernah sempat mau ngejauh loh waktu itu sama Tuhan kayak gitu. Jadi ya cobalah untuk menjadi terang. Kalau kalian lebih memahami soal Alkitab dan lebih merasa lebih iman lebih tinggi gitu, sebenarnya sih nggak ada yang tinggi rendah tinggi sih sama Tuhan Yesus, semua sama gitu. Nah itu yang aku alamin seperti itu.
Dan teman-teman aku juga pernah, waktu aku pernah cerita sama teman dunia aku juga, dia bilang, ah lo di gereja, belum tentu lah anak gereja kayak gini-gini, katanya gitu kan. Jadinya ada yang juga sampai keluar tuh, ada yang sampai keluar gitu, dia nggak jadi ilfil ikut gereja gitu loh, kayak gitu. Terus juga buat yang baru bertobat, kalian jangan berharap dengan manusia deh. Ya itu aku bilangin, kalian ngomong aja sama Tuhan, aku pengen deket sama Tuhan, aku pengen pertemanan kayak gini-gini. Pasti Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kalian. Gitu deh. Oke, sekian kesaksian aku, cerita-cerita aku. Oke, see you.